Hey ho pop gengs! Kamu pasti udah sering mendengar orang-orang pada bahas soal litium kan? Di era teknologi modern saat ini, ion litium menjadi bahan utama baterai isi ulang yang paling laris digunakan. Mulai dari baterai kamera, handphone, laptop, bahkan untuk baterai mobil listrik. Soalnya litium dianggap sebagai bahan dasar baterai yang mampu mengisi daya lebih cepat, terus bertahan lebih lama, dan memiliki kepadatan daya lebih tinggi dalam kemasan yang lebih ringan. Dan yang terpenting, lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan beracun seperti timah, merkuri, atau kadmium. Plus, bisa didaur ulang. Gak heran jika produksi litium terus meningkat pesat sejak tahun 2019 sampai 2020 saja, produksi litium itu udah mencapai 82.000 ton. Dan diperkirakan produksi litium akan semakin meningkat. Mau tahu negara mana aja penghasil litium terbesar di dunia? Yuk langsung disimak video ini sampai habis. Kita mulai dari Brasil dulu nih. Hasil survei yang dirilis dan dimuat di statista.com pada Januari 2022 lalu menunjukkan bahwa Brasil adalah negara penghasil litium terbesar kelima di dunia. Negara terbesar Amerika Selatan ini disebut-sebut sebagai negara yang produksi litiumnya itu cukup melesat beberapa tahun belakangan. Padahal tahun 2011 hingga 2018 produksinya hanya 400 ton saja. Tapi kemudian jumlahnya jadi amat meningkat di tahun 2021, yaitu mencapai 1.500 ton. Brasil memiliki deposit mineral di beberapa area di bagian utara, termasuk Minas Gerais dan Ceará. Nah, ngomongin soal litium, Indonesia juga ternyata berpotensi loh untuk bersaing menjadi produsen litium besar di dunia. Hal itu disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa Indonesia mempunyai potensi sebagai produsen baterai litium terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok. Karena nih, cadangan nikel di negara kita yang beragam. Jadi nggak menutup kemungkinan litium juga bisa ditemukan sama banyaknya. Tapi walaupun belum memproduksi litium, Indonesia udah amat kaya dengan nikel dan kobalt. Dua unsur ini juga penting dalam pembuatan baterai litium ion. Berdasarkan data Badan Survei Geologis Amerika Serikat atau US Geological Survey, produksi nikel Indonesia itu mencapai 1 juta ton pada tahun 2021, atau menyumbang 37,04% nikel dunia. Bisa dibilang Indonesia tercatat sebagai negara pemilik cadangan nikel terbesar dunia pada tahun 2019, sekaligus produsen nikel terbesar sampai 2021. Gak heran nih jika Elon Musk, CEO Tesla yang paling gencar memproduksi mobil listrik, bahkan udah melakukan pertemuan dengan Luhut untuk membicarakan kemungkinan pabrik nikel atau gigafactory berikutnya di Indonesia. Sedangkan untuk litium, pemerintah Indonesia juga sudah mengupayakan industri daur ulang baterai litium yang akan digunakan di Morowali dan Weda Bay. Negara di urutan keempat terbesar penghasil litium ada Argentina. Pada tahun 2020 hingga 2021, produksi litium yang dihasilkan negeri Tenggo ini mencapai 8,3% total produksi dunia, setara dengan 6.200 ton. Selama ini bertahun-tahun jumlah ini cenderung stagnan. Argentina cukup diuntungkan karena memiliki kondisi geologis yang menciptakan dataran garam kaya litium yang memicu produksi litium. Dataran garam yang paling signifikan terletak di bagian barat laut Argentina, yaitu Salar del Hombre Muerto. Selain itu, Argentina terletak di apa yang disebut segitiga litium di samping Bolivia dan Chili, di mana lebih dari 70% cadangan litium dunia berada di bawah dataran garamnya. Provinsi Salta, Catamarca, dan Jujuy di Argentina Utara adalah tempat operasi litium dari pengembang lama dan pengembang baru terkonsentrasi. Bahkan Argentina memang menjadikan pertambangan sebagai pilar penting masa depan ekonomi. Di urutan ketiga ada Cina. Mayoritas litium negara tirai bambu ini berasal dari dataran Changtang di Tibet Barat. Total produksi litium negara ini mencapai 14.000 ton di tahun 2021 lalu. Jumlah ini meningkat signifikan di tahun 2019 dengan total 10.800 ton litium. Hal itu yang membuat Cina pemain kunci di pasar litium global. Setelah produksi, Cina juga tetap menjadi salah satu negara pengkonsumsi litium terbesar. Soalnya, mereka memiliki pasar domestik yang besar untuk litium untuk produksi elektronik,
dan mobil listrik di negeri panda ini udah sangat banyak. Korea dan Jepang adalah importir utama litium Cina. Salah satu cadangan litium terkaya dan paling mudah diakses di Cina berada di provinsi Sichuan. Dan tahu nggak, kalau ternyata perusahaan yang memproduksi baterai berbahan litium terbesar di dunia memang berasal dari Cina. Namanya adalah Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2011 lalu. Saat itu, perusahaan ini sudah mempekerjakan lebih dari 33.000 orang karyawan. Dari tahun ke tahun, perusahaan ini memang amat berkembang pesat. Bayangin, di tahun kelima berdiri, tepatnya di tahun 2016, perusahaan ini sudah menjadi penyedia baterai kendaraan listrik terbesar ketiga di dunia setelah Panasonic di Jepang dan BYD dari Tiongkok. Lalu nih, hanya butuh 1 tahun hingga penjualan sistem baterai daya perusahaan ini mencapai 11,84 GWh. Dan meraih juara penjualan tertinggi di seluruh dunia untuk pertama kalinya. Jadi gak heran dong kalau Cina berusaha keras agar bisa menghasilkan lebih banyak litium. Berikutnya ada tambang Chili yang memiliki cadangan litium terbesar yang dikonfirmasi di dunia memproduksi litium terbanyak kedua dengan 26.000 ton di tahun 2021 lalu. Sama halnya Argentina, negeri penghasil salmon terbesar dunia ini memang mendapat manfaat dari kondisi geologis yang menciptakan dataran garam kaya litium. Sumber produksi litium yang paling signifikan di Chili itu berada di dataran garam Atacama. Oke, sebelum kita lanjut, kita balik lagi nih bahas soal litium di Indonesia. Tahu nggak, kalau Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM belakangan ini, Dr. Insinyur Eko Budi Lelono, pernah mengungkapkan indikasi adanya potensi harta karun di titik bencana lumpur Lapindo. Prediksi ini berdasarkan hasil penyelidikan umum yang telah diadakan sejak tahun 2020 lalu. Katanya, lumpur Lapindo mengandung mineral kritis yang super langka yaitu litium. Lalu ada juga sedikit kandungan rare earth element atau logam tanah jarang. Jadi bisa dibilang jika memang penyelidikan umum yang dilakukan Badan Geologi Kementerian ESDM ini terbukti, Indonesia bisa jadi negara kaya raya dong. Soalnya Badan Energi Internasional memperkirakan penjualan kendaraan listrik atau EV pada tahun 2040 akan mencapai 72,5 juta unit. Nah, dengan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik itu, diperkirakan kebutuhan litium untuk kendaraan listrik pada tahun 2040 mencapai 1.063.000 ton. Yang berarti pangsa pasar litium pada teknologi energi bersih dunia meningkat menjadi 92% dari hanya 29% pada tahun 2020. Oke, sedangkan untuk pemimpin dunia dalam produksi litium adalah Australia. Negeri yang menjadi rumah bagi berbagai spesies hewan paling mematikan di dunia ini memiliki Green Basis, sebuah kawasan yang mengandung cadangan litium tunggal terbesar yang diketahui di dunia. Perusahaan di sana juga sedang mempertimbangkan untuk memulai kembali produksi litium di Gunung Kathleen di Australia Barat. Australia mengekstrak litium dari tambang batu keras tradisional, tidak seperti Chili dan Argentina yang litiumnya ditemukan dalam air asin di bawah permukaan dataran garam. Sejak tahun 2018, produksi litium Australia telah meningkat pesat. Dan di tahun 2021, Australia telah berhasil memproduksi sekitar 55.000 ton litium. Berdasarkan hasil survei geologis yang dilakukan Amerika Serikat, diperkirakan Australia memiliki cadangan litium sebanyak 2,7 juta ton. Hal itulah yang membuat Australia menduduki peringkat pertama negara penghasil litium terbesar dunia. Australia juga mengekspor sebagian litiumnya ke Cina dan negara-negara Asia lainnya.